tempat yang harusnya cukupnya untuk 100, nah kita kasih 500, ya kan? Ya bener, aduh duit nggo ngisi kuwi kan. Jadi lur. Tapi lek ora anu ya kepiye? Iki kan bebel lho untuk sarden gitu kan. Sing iso mbok tumpuk-tumpuk gitu kan. Ini kewan urip lho. Jadi perlu ya dipenake lah. Kalau kita buat mereka nyaman ya insya Allah engko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak teman-teman semuanya dimanapun berada. Di video kali ini mencoba membahas tentang kegagalan ya Mas ya. Iya. Kegagalan ternak bebek pedaging. Jadi yang kemarin di part satunya itu membahas tentang mental. Nah kali ini di part 2-nya ini bahas tentang teknik. Nah oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke ahlinya lah, suhu, yaitu Mas Edi Ayam Bareng. Sehat Mas? Alhamdulillah. Monggo Mas, kita bahas tentang teknis. Nah, sampean yang lebih paham, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kali ini Mas Anto mampir lagi ke sini. Jadi pada kesempatan ini insya Allah saya akan share tentang kegagalan ternak bebek pedaging. Pada video sebelumnya atau part sebelumnya kita sudah bahas terkait mentalitas. Jadi dalam beternak bebek pedaging itu ada dua hal pokok yang menyebabkan kegagalan, yaitu terkait mental, kemudian terkait dengan hal teknis. Di hal teknis sendiri buat saya itu ada 3 hal yang paling vital, yaitu yang pertama itu dari DOD atau bibit bebek itu sendiri. Isora Mas? So. Kok kayaknya angel lur. Tangan sih. Nyambi. Tegang. Lanjut ya. Monggo. Jadi di dalam beternak bebek pedaging, sebelum kita ternak itu kan tentunya kita harus mempersiapkan bibit. Nah, bibit itu kita harus memilih juga, bibitnya itu bibit yang berkualitas tentunya. Kemudian bibit yang sehat, yang lincah, tidak cacat. Yang paling penting juga, bibit yang kita ambil itu harus dari indukan yang berkualitas juga. Kalau indukannya kurang bagus ya, kalau juga hasilnya ya. Iya pasti jelek Mas. Ya bisa hasilnya bagus, tapi yang namanya dari awalnya saja sudah kurang pas atau keliru, ya tentunya di bagian akhir pasti kurang maksimal, nggak semaksimal seperti yang disiapin bener-bener loh Mas, dari indukannya, kemudian DOD-nya dan sebagainya. Itu terkait DOD. Nah, hal lain lagi setelah DOD tentunya ada pakan Mas. Untuk pakan bebek sendiri itu kan ada 2 fase, untuk starter dan juga finishing. Nah, kenapa sering terjadi kegagalan ketika ternak bebek itu? Jadi kadangkala di masa starter ini sudah diakal-akali pakannya Mas. Pakannya dikasih pakan sama-sama konsentrat, sama-sama fur jadi itu kan pakan starter, tapi dioplos atau mungkin yang kualitasnya agak rendah. Bahkan yang paling parah itu kalau dari pertama itu sudah pakannya kurang diperhatikan. Ya ibaratnya iki cah bayi loh Mas, nek pisanan niku ya mungkin lah iyalah cara wong tua iki dipakani sambarang-barang kulup godhong singkong apa-apa sik doyan gitu kan, gaplek ya ayo, tiwul ya ayo, tapi nek isik cilik iku kan koyone kepiye gitu kan. Yang namanya masih kecil itu kan masih masa-masanya pertumbuhan, bentuk tulang lah, bentuk tubuh dan lain sebagainya, dan perlu asupan vitamin yang cukup.
Ya begitupun juga dengan bebek. Nah di fase berikutnya itu ada fase finishing. Nah kalau finishing ini monggo sih, mau dibuat aduan atau pakan jadi itu terserah, kembali lagi kawan-kawan semua. Yang penting pesan saya, mau kawan-kawan mau pakai pakan jadi ataupun pakan adukan, pastikan nutrisi pakan yang kita berikan kepada bebek itu cukup terpenuhi ya Mas. Terpenuhi. Ya oke kita pakai pakan jadi, tapi yang harusnya katakanlah kita kasih 10 kilo lah 3 kilo ya bener-bener pakannya aku ya pakai ngeli toh Mas. Iya toh. Iya. Jadi itu terkait teknik pakan ya Mas ya, dari DOD kita ambil yang bagus, dua pakan. Nah ini kalau kita sudah masuk ke tahap pakan kan ada dipecah lagi, ada pemeliharaan toh Mas. Biasanya itu kalau yang melihara 50 itu seneng-senengnya Mas. Apalagi sore dideloki ibaratnya ki bengi ki karo jago ngopi ning ngarep kandang. Tapi begitu ngu 100 rodok kelong. Begitu ngu 500 nambah teledor meneh. Nah, ini yang buat terjadi gitu ya di lapangan. Kegagalan. Berpikir bahwa pemeliharaan 50 begini, pemeliharaan 500 kita buat lebih santai lagi, ya nggak bisa juga. Kalau kita melihara 50 kita perlakukan ekstra, ya kalau bisa, kalau melihara 500 lebih, ya lebih ekstra lagi. Mulai dari perawatannya, kemudian tempatnya dan lain sebagainya gitu kan. Jangan sampai tempat yang harusnya cukupnya untuk 100, nah kita kasih 500, ya kan? Ya bener. Aduh duit nggo ngisi kuwi kan. Tapi lek orang anu kepiye? Iki kan bebek lho itu sarden gitu kan. Sing mbok tumpuk-tumpuk gitu kan. Ini kewan urip lho. Jadi perlu ya dipenake lah. Kalau kita buat mereka nyaman ya insyaallah engko enak imbal balik lah Mas. Bener-bener. Selanjutnya itu tadi kan ada dua hal yang sudah kita bahas terkait DOD kemudian pakan. Nah, yang satunya lagi ini yang juga vital banget, panen Mas. Sebelum kita ternak itu kita cari dulu bakul lagi sopo sing bakal nuku, kemudian regane piye, dan jangan cuma kenal sama satu pengepul atau satu tengkulak. Sitok iku mungkin delano ya amit ngomong Mas. Cara di wong ning kampung to rewang ngono Mas reson jukuk. Kono mangan rendang lah, kene iki mangan apa lho kan? Mangan telek. Klecem ngono bebek panen, yo alah ngono. Kendelale kunjungan nyumbang pisan. Lah piye jare ngono ki. Kan coba ini kan nggak akan terjadi kalau kita punya dua pengepul atau lebih daripada satu pengepul atau tengkulak. Lek kono rewang ya ora apa-apa, sing ngono sik mlaku. Dalur kalau rewang sitoke sik enek atau sitok meneh ndelas sik kebetulan lunga sitoke sik enek. Jadi perbanyaklah kawan ataupun kenalan, jalin relasi ya Mas ya. Iya. Penjualan itu kan sangat penting banget Mas. Jangan cuma melihara tok tapi panennya nggak diperhatikan. Lepas nggak perhatikan yo ngono kuwi kok. Hancur. Ya gimana rasanya silahkan coba sendiri. 1 hari, 2 hari, 3 hari kali. Iya. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kalau bebeknya lebih dari 100, berarti kan berkilo-kilo. Iya. Ombok. Ya itu Mas, ada 3 hal. Kemudian kalau dipecah lagi yang tentunya pastinya kita rinci lagi lah ya. Harus punya kandang, itu hal pokok lah ya. Jangan sampai kita nggak punya kandang. Kalau mau lebih rinci lagi, teman-teman mau pengen lebih tahu lagi lebih dalam, saran saya ya cobalah. Iya toh. Kalau cuma teori itu nanti bingung malah nggak praktek-praktek. Gagalin yang ngendi nggak tahu. Coba aja nanti kan tahu. Di praktek. Dengan pengalaman itu kita akan bisa belajar dengan sendirinya. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Mas Edi, ini sudah berbagi pengalamannya. Tentunya apa yang disampaikan beliau ini bukan semata-mata menggurui atau bukan semata-mata memberikan mental untuk down ataupun nggak ada tanda kutip, nggak ada hal yang negatif yang ingin beliau sampaikan. Intinya kita berbagi pengalaman ya Mas ya, sesuai fakta di lapangan. Karena terkadang masing-masing peternak itu punya pengalaman berbeda-beda. Cuman gimana caranya belajar dari seseorang yang sudah pernah mengalami dan usaha itu berjalan sampai saat ini. Itu kunci paling penting. Jadi
hindari kita itu mencela, hindari kita itu menyudutkan orang lain, tapi teruslah berpikir positif agar hidup ini lebih positif, bermanfaat, menebar manfaat bagi orang lain. Semoga berkah. Salam peternak. Cukup sekian video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Aduh, mantap.